Karena dia adalah sebaik-baiknya pengobatan, seperti datang di dalam hadis-hadis yang akan datang. Maka ini pendalilan dari hadis yang pertama di bab yang kedua. Dan hadis yang kedua di bab yang kedua tentang sunnahnya berbekam untuk pengobatan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ma'marun an Qatadata an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun ala dhahril qadami min waja'in kana bihi. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbekam dan dia dalam keadaan muhrim ala dhahril qadami, pada dhahril qadam. Di mana dhahril qadam? Coba tunjukkan. Dhahril qadam ain makan. Entabeh, bukan di bawah tempat jalan. Kalau di bawah tempat jalan tidak bisa dibekam. Dan kita sudah mencobanya sebagai bekamers. Tidak ada syariatnya di sana ataupun ilmunya, karena dia kulit yang kasar. Tempat kita berjalan. Maka di mana dhahril qadam? Di atas dari kaki. Di tempat kita mengusap khufain. Nah, di atas, bukan di bawah. Ala dhahril qadam, maksudnya di atas dari kaki. Kenapa? Min waja'in kana bihi, dari sakit yang diderita oleh Nabi. Maka di sini ada dua kisah berarti, dan semuanya sahih. Nabi sakit kepala, migraine, maka dibekam. Dan dalam keadaan muhrim juga. Dan di hadis Ahmad, Nabi dalam keadaan sakit kaki. Bisa jadi Nabi juga sakit kakinya karena pada saat itu naik haji ataupun umrah berjalan, atau menunggang kendaraan bukan kendaraan dari train express bus. Tahu train express bus? Kereta cepat yang mana dari Jakarta ke Bandung yang ditempuh 3 jam, maka dengan kereta api Wush hanya 25 menit. Maksudnya di sini, dulu Nabi dari Madinah ke Makkah tidak ada kereta api, tidak ada menggunakan traveling dengan mobil-mobil yang cepat. Maka Nabi di sini dulu melaksanakan perjalanan dengan dabah, baik dengan ontaknya, baik dengan keledainya, ataupun kadang-kadang berjalan kaki. Maka Nabi sakit kakinya, lalu dibekam. Maka di sini kisah dua hadis ini tidak dijadikan oleh kita saling bertolak belakang, tidak. Bisa jadi Nabi sakit kepala karena perjalanan yang panjang dan lama, apalagi di bawah terik matahari. Di zaman now kita naik mobil, naik train, terlindungi dari cahaya matahari. Namun dulu Nabi naik onta, naik kuda dalam keadaan kepanasan. In the desert, di atas padang pasir yang luas, tidak ada satu pohon jengkol pun untuk bernaung. Iya, pohon jengkol di depan kita. Maka di sini Nabi kepanasan, bisa jadi kena migraine, syakikoh, sakit kepala sebelah, dan bisa jadi kakinya juga bengkak karena perjalanan yang jauh. Maka tidak saling bertumburan, contradiction. Malah selama hadis-hadisnya sahih, bisa dijadikan oleh kita, hadis ini pun menunjukkan Nabi dibekam pada dua perkara, dua sebab. Dan beristidlal juga yang ketiga, penulis di dalam kitabnya meriwayatkan dari Imam At-Tabari. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Sahl al-Ramli, qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz, qala haddatsana Sulaiman ibnu Hayyan,
Qala haddatsana Humaidu at-Tawil an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza haja bi ahadikumud dam falyahtajim. Fa inna damma idza tabiru bi sahibihi yaqtuluhu." Maknanya, idza haja bi ahadikumud dam, maka jika kalian merasakan bahwa darah yang ada di antara kalian itu haja, maknanya membuat penyakit, seperti orang-orang yang sakit hypertension, tekanan darah tinggi, ataupun terlalu banyak darah. Setelah diperiksa dari jumlah hemoglobinnya, maka hemoglobinnya misalnya 18, jumlah yang banyak. Yang normalnya misalnya antara 13 sampai 15, maka dia 18, maka darah yang terlalu banyak di tubuh itu butuh dibuang. Maka apa kata Nabi? Idza haja bi ahadikumud dam, jika membahayakan darah pada diri kalian seperti tekanan darah tinggi ataupun darah yang dipenuhi oleh kolesterol, hyperkolesteremia, yang mana dia mempunyai kolesterol terutama yang jahat dinamakan kolesterol LDL. Apa LDL? Low density fatty lipoprotein. Maknanya dia adalah kolesterol yang jahat. Kolesterol yang jika ada di dalam darah, dia akan menyumbat peredaran darah. Maka orang-orang yang terkena kolesteremia, diperiksa kolesterolnya tinggi, kebanyakan dia akan sakit di leher karena peredaran darah ke otak terhambat dan lehernya menjadi kaku, dan juga kadang-kadang di saluran darah pada jantung. Maka jantungnya atau otot-otot di jantung mulai sakit. Ini berbahaya. Bisa menjadi penyakit jantung koroner, ataupun jantung tersebut tersumbat saluran pendarahannya sehingga jantung memompa dengan keras agar darah-darah itu berjalan dengan lancar. Namun adanya penyumbatan menyebabkan penyakit jantung koroner, iya dan billah. Maka di dalam hadis ini bagaimana Nabi menganjurkan, idza haja bi ahadikum ad-damma falyahtajim. Jika kalian mempunyai darah dan darah itu membahayakan, seperti tadi kolesterol yang tinggi, atau hypertension, tekanan darahnya yang tinggi, atau di darahnya itu penuh dengan gula yang diistilahkan penyakit diabetes mellitus, atau diabetes volcano, atau diabetes eruption, diabetes yang meletus. Alhasil dinamakan mellitus karena katanya orang pertama yang memeriksa mengetahui penyakit diabetes mellitus namanya mellitus. Maka dinisbatkan kepadanya diabetes mellitus. Al-muhim, penyakit gula darah tinggi, di mana darah di dalam tubuh tidak bisa diurai menjadi power, menjadi tenaga oleh insulin yang kurang, maka dia memakan makanan dari nasi yang karbohidrat diolah oleh tubuh menjadi gula di darah, dan minum kafe juga pakai gula, dan gulanya masuk ke darah tidak bisa diurai menjadi power, menjadi tokoh kekuatan, disimpan di hati tidak bisa, karena pankreas tidak mengeluarkan hormon insulin dengan maksimal sehingga darah dipenuhi oleh gula. Maka darah yang harusnya dia itu hemoglobin dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan udara yang bersatu, maka ditambah dinaiki pula oleh gula-gula darah yang tidak dicerna oleh hormon insulin. Maka terbayang darah yang terdiri dari sel sperma darah merah, dari hemoglobin dan yang lainnya, kemudian diangkut pula udara
maka darah ini menyebar di tubuh kita bagaikan oli di mesin yang menyebar kepada seluruh mesin. Begitupun di sini darah yang fungsinya membawa sari-sari makanan, membawa udara, memberikan udara kepada otak yang di atas dan memberikan kepada ujung-ujung kaki, semua ujung-ujung tangan dan semua anggota tubuh membutuhkan udara dan darah. Maka dibutuhkan dengan cepat naik dan turun. Namun orang-orang yang mempunyai diabetes mellitus tipe 2 dan seterusnya, maka dia darahnya diboncengi dari gula-gula yang tidak bisa diproses. Sehingga darahnya banyak sekali zat-zat gula. Kenapa zat gula ini tidak bisa diproses? Karena dia tidak mempunyai stok dari insulin yang banyak. Maka akhirnya berbahaya. Berbahaya, bisa menyumbat saluran pendarahan. Kalau yang tadi disebabkan kolesterol yang tinggi, LDL, lipoprotein. Adapun kalau di sini gula darah, maka dengan dibekam juga. Maka Nabi mengatakan falyahtajim, agar berbekam. Fa inna damma idza tabiru bisahibihi yaqtuluh. Karena darah itu jika dia membuat keburukan kepada yang mempunyai darah tersebut, bisa menyebabkan darah itu membunuhnya ataupun mencelakakannya. Maka di sini jelas di hadis yang ketiga bahwa al-hijamah adalah pengobatan yang baik. Maka barang siapa yang memilih hijamah sebagai pengobatan, ini hukumnya menjadi sunnah, sehingga penulis menginginkan di bab yang pertama dan yang kedua, dua bab yang jelas berbeda. Di bab yang pertama disebutkan hukmul hijamah mubahah, maknanya hukum asal dari hijamah dia adalah perkara yang mubah, maknanya halal, bukan haram, bukan wajib. Kemudian jika dia di bab yang kedua menjadikan hijamah itu sebagai bahan pilihan bagi dia untuk melaksanakan pengobatan karena dia itu baik, maka hukumnya sunnah. Pertama tadi Nabi melaksanakannya untuk dirinya, untuk mengangkat penyakit syaqiqah, migrain, dan mengangkat penyakit yang ada di kakinya yang sakit, mungkin bengkak dari perjalanan yang jauh. Maka Nabi melaksanakan bekam, hijamah. Dan juga disebutkan di hadis yang ketiga, barang siapa yang darahnya itu menjadi buruk, disebabkan tadi kami sebutkan penyakit-penyakit dari hypertension, hyperkolesteremia, ataupun diabetes mellitus, ataupun nakros, ataupun uric acid, yang bahasa Indonesianya adalah asam urat, atau dengan diistilahkan penyakit para raja, maka itu pun bagus dibekam. Maka Nabi memerintahkan falyahtajim, karena darah jika dia itu buruk, dia akan membunuh yang mempunyai darah tersebut. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari matan. Dan sekarang kita masuk